Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 yang berkata demikian. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mengikut Tuhan bukan karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi karena sebuah komitmen. Walaupun dalam keadaan baik atau tidak baik, sehat atau sakit, banyak bujukan ataupun halangan dalam mengikuti Tuhan, tetapi karena komitmen, kita akan tetap setia untuk mengikut Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 19-21 mengatakan, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Seperti kisah Elia yang berkomitmen untuk mengikuti sang guru yaitu Elia, sebagai tanda komitmennya, Elisa menyembelih dan memasak lembunya dengan kayu bajaknya untuk bisa mengikuti Elia, dan Elisa terus mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Elisa tidak mau meninggalkan Elia, walaupun ada bujukan ataupun halangan untuk jangan mengikuti Elia. Tetapi Elisa tetap melakukan komitmennya untuk mengikuti Elia. Elisa tidak terpengaruh oleh bujukan ataupun halangan. Elisa tetap mengikuti Elia. Dan hasil dari komitmen Elisa kepada Elia, Elisa akhirnya mendapatkan 2 bagian dari roh Elia. Elisa dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Elia. Komitmen kita kepada Tuhan pasti akan mendatangkan anugerah Tuhan untuk hidup kita.
Dan yang paling utama, komitmen kita kepada Tuhan akan menghasilkan buah keselamatan kekal. Karena itu, marilah kita memiliki komitmen dalam mengikut Tuhan. Walaupun ada halangan dan tantangan untuk mengikut Tuhan, tetap setia, supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita belajar bahwa mengikut Tuhan bukan sekedar soal mendapatkan berkat, melainkan soal komitmen yang sungguh-sungguh dan total kepada Tuhan. Komitmen sejati akan teruji bukan di saat keadaan mudah, tetapi ketika kita diperhadapkan pada kesulitan, tantangan, dan godaan untuk menyerah. Sama seperti Yosua yang dengan tegas menyatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan, dan seperti Elisa yang tanpa ragu meninggalkan masa lalunya dengan menyembelih lembu dan membakar bajaknya demi mengikuti Elia, kita pun dipanggil untuk meninggalkan segala kenyamanan dan hal-hal yang bisa menghalangi kita dalam mengikut Tuhan, lalu melangkah dengan penuh kesetiaan. Komitmen itu bukan sekedar kata-kata, melainkan keputusan hati yang teguh untuk tetap mengikut Tuhan dalam segala musim hidup, baik ketika berkelimpahan maupun kekurangan, dalam kesehatan maupun penderitaan, saat dikelilingi pujian maupun cemoohan, dan ketika kita sungguh-sungguh setia dalam komitmen kepada Tuhan. Maka seperti Elisa yang menerima 2 bagian dari roh Elia, kita pun akan menerima anugerah, kuasa, serta penyertaan Tuhan yang luar biasa, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Namun, lebih daripada itu, upah terbesar dari komitmen kita adalah keselamatan kekal yang dijanjikan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Sebab itu, mari kita berdiri teguh dalam iman, tidak goyah dalam kasih, dan terus maju dalam pengharapan, karena Tuhan kita layak menerima kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini tentang arti sebuah komitmen dalam mengikut Engkau. Ampuni kami bila seringkali kami goyah dan mundur saat menghadapi tantangan dalam perjalanan iman kami. Seperti Elisa yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti panggilan-Mu melalui Elia, tolong kami juga agar memiliki hati yang teguh dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mengikut Engkau dalam segala musim hidup kami. Ajar kami untuk setia walau tak ada yang memuji, untuk taat walau kami harus kehilangan kenyamanan dunia, dan untuk terus berharap hanya kepada-Mu. Berikan kami keberanian untuk menolak segala bujukan dunia dan kekuatan untuk melewati segala halangan yang ingin menjauhkan kami dari hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami yang bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini.
Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.